Rangkuman kelas 5 tema 6 subtema 3 mata pelajaran IPA yang akan membahas tentang bahan konduktor dan isolator. Di sekitar kita terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut. Misalnya, benda yang dapat menghantarkan panas dan benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Ada benda yang mempunyai kemampuan menghantarkan panas dengan baik. Ada pula benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Sedangkan isolator artinya adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Ada juga semikonduktor. Semikonduktor adalah bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas. Kita bahas tentang konduktor. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terdapat dari bahan logam. Jenis-jenis atau macam-macam logam antara lain aluminium, besi, baja, dan kuningan. Jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat-alat tersebut antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Diperhatikan contoh berikut. Ini adalah gambar dari panci, ada wajan, ada spatula. Nah, panci dan wajan penggorengan dan beberapa peralatan masak di dapur terbuat dari logam. Ini adalah contoh bahan yang terbuat dari logam. Sedangkan isolator adalah benda-benda atau bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Contohnya, isolator kayu, terbuat dari kayu. Jadi benda isolator itu contohnya kayu, dimanfaatkan untuk membuat peralatan dapur, misalnya sendok nasi. Walaupun ada sendok nasi yang terbuat dari besi. Sedangkan plastik dimanfaatkan untuk membuat peralatan dapur, misalnya gelas dan piring. Selanjutnya, kain digunakan untuk bahan alat atau serbet. Styrofoam digunakan untuk mengemas makan dan minuman hangat. Selanjutnya, ebonit digunakan untuk pegangan agar tidak cepat panas, misalnya pegangan ceret dan panci. Selanjutnya, karet biasanya dicampur dengan bahan plastik, misalnya pada pegangan setrika. Diperhatikan gambar. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Perhatikan gambar berikut. Panci yang biasa digunakan untuk memanaskan air ini terdiri atas bahan yang berbeda. Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor, ada juga yang berfungsi sebagai isolator. Bahan yang mempunyai daya tahan hantar panas atau listrik antara konduktor dan isolator, atau bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas, itu disebut dengan semikonduktor. Bahan semikonduktor sering digunakan dalam bidang elektronik, contohnya silikon dan germanium. Coba kita amati, perhatikan dan siapkan alat-alat berikut. Nah, kemudian langkah-langkahnya adalah kita bakarlah besi di atas lilin yang telah dinyalakan dengan korek api. Peganglah ujung besi dengan tanganmu. Bila kamu telah merasakan panas, segera pindahkan besi dari nyala api. Kemudian langkah kedua adalah peganglah batang besi dengan menggunakan sumpit bambu. Langkah ketiga, letakkan kembali ujung besi di atas lilin. Apakah yang kamu rasakan? Catatlah mengapa demikian. Kemudian, ambil dan letakkan batang tembaga di atas
nyala lilin. Bila terasa panas, pindahkan dari nyala api. Langkah kelima adalah lapisi tembaga dengan kayu pada bagian ujung yang kamu pegang. Langkah selanjutnya, letakkan kembali batang tembaga di atas nyala lilin. Apakah yang kamu rasakan? Mengapa demikian? Kemudian lalu lakukanlah kegiatan yang sama. Kali ini ganti sumpit bambu dengan sumpit berbahan plastik. Catat apa yang kamu lihat dan rasakan. Selanjutnya, ganti sumpit berbahan plastik dengan bahan kain yang biasa digunakan untuk memegang benda panas di dapur. Untuk memegang besi dan tembaga yang telah dipanaskan di atas api lilin, catat apa yang kamu lihat dan rasakan. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan kegiatan di atas. Apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan sumpit yang terbuat dari kayu? Tangan tidak terasa panas dari lilin yang mengalir melalui besi dan tembaga. Sekali lagi, tangan tidak terasa panas dari lilin yang mengalir melalui besi dan tembaga. Karena sumpit bambu adalah isolator sehingga tidak dapat menghantarkan panas. Selanjutnya, apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan sumpit dari plastik? Tangan tidak merasakan panas dari lilin yang merambat melalui besi atau tembaga. Karena alasannya adalah karena sumpit berbahan plastik. Sedangkan plastik adalah isolator sehingga tidak mampu menghantarkan panas. Selanjutnya yang kelima, apa yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan bahan kain? Nah, pasti jawabannya tangan tidak merasa panas atau tangan tidak merasakan panas dari lilin yang merambat melalui besi atau tembaga. Karena kain handuk yang merupakan isolator sehingga tidak mampu menghantarkan panas. Selanjutnya ketujuh, pada percobaan tersebut atau pada percobaan di atas, bahan manakah yang berfungsi sebagai konduktor? Jawabannya adalah bahan yang berfungsi sebagai konduktor adalah besi dan tembaga. Sedangkan bahan yang berfungsi sebagai isolator adalah kayu, kain, handuk, dan plastik. Kemudian sebutkan paling sedikit 3 bahan lain berfungsi sebagai isolator. Bahan lain seperti contohnya kertas, karet, dan styrofoam. Kemudian tuliskan kesimpulanmu yang dapat kamu dapatkan dari kegiatan percobaan di atas. Kesimpulannya adalah kemampuan benda berbeda-beda dalam penghantaran perpindahan kalor. Terdapat beberapa benda yang bersifat mempercepat perpindahan kalor, ada juga beberapa benda bersifat menghambat perpindahan kalor. Kesimpulannya adalah benda yang dapat mempercepat perpindahan kalor disebut dengan konduktor, contoh benda yang berbahan logam. Sedangkan benda yang menghambat perpindahan kalor disebut dengan isolator, contoh benda yang berbahan dari kayu dan plastik. Sekarang kita mempelajari tentang sejarah termos. Pencipta termos pertama kali pada tahun 1902 adalah James Dewar. Penemuannya didorong karena oleh kebutuhannya untuk menjaga minuman bayinya tetap hangat. Termos mempunyai dinding rangkap dua dengan ruang hampa di antara kedua dinding tersebut. Kemudian ruang hampa pada termos berfungsi untuk menghalangi terjadinya perpindahan panas. Kemudian ruang hampa adalah ruang yang tidak terdapat udara sama sekali.
Bila kita memegang logam seperti sendok atau garpu, akan terasa dingin. Karena logam merupakan konduktor yang baik, maka panas dari tangan kita berpindah ke logam. Benda yang berwarna gelap atau hitam mudah menyerap panas dan cahaya, sementara benda yang berwarna terang atau cerah bersifat memantulkan panas dan cahaya. Pada waktu siang hari, suhu di daerah padang pasir sangat panas. Sebaliknya pada malam hari, suhu di daerah padang pasir sangat dingin. Hal itu dikarenakan pada waktu siang hari, panas diserap pasir dan dipantulkan kembali ke atas. Tidak ada yang meredam panas. Sebaliknya pada malam hari, panas cepat dilepaskan karena tidak ada yang menahan panas. Coba identifikasi nama, kegunaan, dan sifat hantaran yang ada pada alat. Nama alat dan bagiannya, bahan, kegunaan, sifat hantaran, konduktor atau isolator. Pertama, pegangan panci. Bahannya dari plastik, kegunaannya untuk mengangkat panci atau memegang panci. Sifatnya adalah isolator. Kemudian alas setrika, bahannya tembaga, menghaluskan pakaian, sifatnya konduktor. Selanjutnya ujung solder, bahannya dari besi, kegunaannya melekatkan baterai, sifat hantarannya konduktor. Kemudian gagan solder yang bahannya terbuat dari plastik, kegunaannya memegang solder saat digunakan. Sifat hantarannya adalah isolator. Kemudian pegangan setrika terbuat dari plastik, bahannya dari plastik. Kemudian kegunaannya adalah memegang setrika saat digunakan, termasuk isolator. Kemudian panci terbuat dari bahan aluminium. Kegunaannya merebus air dan memasak makanan. Sifatnya adalah konduktor. Sekian dan terima kasih.